Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sani. Adanya saya di sini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam kelompok 2 kelas B. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sedikit merefleksikan tentang sebuah hakikat manusia menurut Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, terutama Raja Ampat yang menjadi isu nyata yang sedang kita hadapi bersama. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk terbaik dan paling sempurna di antara ciptaan Allah. Manusia bahkan memiliki dua dimensi utama, ada jasmani, rohani. Nah, dimensi jasmani berasal dari tanah, sedangkan dimensi rohani berasal dari tiupan ruh ilahi. Inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk multidimensi, unik, dan memiliki potensi besar untuk berkembang, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Lebih jauh, Al-Quran bahkan sudah menyebut manusia mempunyai potensi dengan beberapa istilah. Contohnya, al-insan, makhluk yang memiliki dimensi psikolog dan spiritual. Kemudian al-bashar, makhluk fisik. An-nas, makhluk sosial. Bahkan khalifah, yang biasa kita kenal, yaitu sebagai pemimpin atau pengelola bumi. Nah, seharusnya sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Bahkan, konsep khalifah dalam Al-Quran menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan alam, teman-teman. Tugas ini bukan sekedar hak, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Manusia yang sudah diberi akal, kemudian hati, dan kebebasan memilih, sehingga setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Namun, di lapangan kita menyaksikan realitas yang bertolak belakang dengan idealisme Al-Quran. Raja Ampat yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia terpaksa kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pertambangan nikel. Penambangan ini yang menyebabkan pencemaran sedimentasi, kemudian ada deforestasi dan kerusakan biodiversitas laut maupun darat. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa aktivitas tambang nikel di beberapa pulau kecil Raja Ampat telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang nyata. Hutan dibabat, kolam pengendapan limbah jebol, dan laut menjadi keruh. Bahkan, teman-teman, aktivitas ini telah menurunkan jumlah wisatawan yang mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada kelestarian alam. Nah, teman-teman, fenomena ini yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi besar yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yang mampu berpikir, kemudian merasa, serta beragama dengan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Ketika manusia abai terhadap nilai-nilai spiritual dan moral, serta hanya mengejar kepentingan materi, maka kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Lalu, sebagai penutup, mari kita renungkan, teman-teman, hakikat manusia menurut Al-Quran bukan hanya sebagai makhluk yang cerdas dan kuat, tetapi juga sebagai penjaga pemelihara bumi. Kerusakan di Raja Ampat adalah cermin kegagalan kita dalam menjalankan amanah tersebut. Sudah saatnya kita mengembalikan peran manusia sebagai khalifah yang sejati dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Muhammad Lutfi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.